baik itu via telepon maupun pesan singkat di nomor 021-823-6543. Baiklah, selanjutnya kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal mazkuran ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan 22 Januari 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab Fathul Majid, syarhu kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada yang mengikuti kajian ini. Kita masih di dalam bab iradatul insan minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Bab termasuk kesyirikan adalah seseorang manusia menginginkan dengan amal perbuatannya perkara dunia. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh penulis, yaitu hadis yang atau dalil yang kedua. Penulis rahimahullahu taala berkata, fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, idza u'tiya radhi. Baik.
Kita pada bab yang ke-40 ya. Sebentar. Nah, pada bab yang ke-40 yaitu babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab barang siapa yang mengingkari sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sampai kepada halaman 588. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini penulis menyebutkan dzikru ma warada an ulama'is salaf fil mutasyabih. Penyebutan tentang perkataan-perkataan para ulama salaf dari ayat-ayat yang mutasyabih. Qala fi ad-durril manthur akhrajaha al-hakim wa sahhaha an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد فنزل القرآن من 7 أبواب على 7 أحرف زجر وأمر زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. Disebutkan di dalam kitab Ad-Durrul Manthur, dan kitab Ad-Durrul Manthur adalah kitab yang berjudul Ad-Durrul Manthur fit Tafsiri bil Ma'thur, dan penulisnya adalah Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah. Dan di dalam kitab ini beliau menyebutkan riwayat-riwayat tafsir dengan sanadnya dari para salafus saleh. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Ad-Durrul Manthur, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, adalah kitab yang pertama, yaitu maksudnya kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun dari satu pintu menurut satu huruf, satu pintu dan menurut satu huruf. Lalu Al-Quran turun dari 7 pintu menurut 7 huruf. Di dalamnya ada peringatan, perintah, yang halal, yang haram, yang jelas, yang samar-samar, dan permisalan-permisalan. Maka halalkanlah yang halal, haramkanlah yang haram, dan kerjakanlah apa yang diperintahkan untuk kalian mengerjakannya, dan jauhilah apa yang dilarang kalian untuk mengerjakannya, dan ambillah pelajaran dari permisalan-permisalannya, dan amalkanlah yang tetap dari ayat-ayatnya, dan imanilah yang samar-samar dari ayat-ayatnya. Kemudian ucapkanlah kami telah beriman dengannya
seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mutasyabih, yaitu semestinya kita mengimani ayat-ayat yang dianggap mutasyabih, ayat-ayat yang dianggap samar-samar bagi sebagian orang. Qala wa akhraja Abdu ibnu Humaid an Qatadata rahimahullah fi qawlihi ta'ala فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الآية قال طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. Dan beliau berkata, yaitu Imam As-Suyuti diriwayatkan dari Abd bin Humaid dari Qatadah bin Da'ama As-Sadusi rahimahullah, seorang tabi'i ahli tafsir. Ketika beliau menafsiri ayat فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, yang artinya adapun orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyimpangan, maka ia akan mengikuti apa yang samar-samar darinya. Imam Qatadah rahimahullah menafsiri orang-orang mencari penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran dengan takwil, lalu mereka keliru dalam takwil tersebut, dan sedangkan akhirnya mereka mendapatkan kerusakan. Dan mereka mencari hal-hal yang samar-samar dari ayat-ayat Al-Quran, akhirnya mereka binasa. Wa akhraja Abdu ibnu Humaid wa ibnu Jaririn wa ibnu Abi Hatimin an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ayatun muhkamat qala minhunna qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ila 3 ayat wa minhunna wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah ila akhir al-ayat. Dan diriwayatkan dari Abd bin Humaid dan juga Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Ibnu Abi Hatim. Ini adalah ulama hadis dan juga ulama tafsir. Dan Ibnu Abi Hatim namanya adalah Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin Al-Munzir bin Daud bin Mihran At-Tamimi Al-Hamdali Ar-Raji, terkenal dengan panggilannya Ibnu Abi Hatim, dan beliau wafat pada tahun 327 Hijriah. Meriwayatkan semuanya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah, ayatun muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Maksudnya adalah ayat-ayat yang jelas dari ayat-ayat Al-Quran. Dan di antara ayat-ayat yang jelas adalah surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alau, kembalilah kalian apa yang aku bacakan, bacakanlah. Saya ulangi, qul ta'alau, katakanlah wahai Muhammad, marilah ke sini, aku akan bacakan apa yang Allah telah haramkan atas kalian, sampai kepada 3 ayat setelahnya, 151 sampai 153. Termasuk di dalamnya juga ayatun muhkamat, ayat-ayat yang jelas adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah menentukan keputusan bahwa janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 39. Ayat-ayat tadi menunjukkan ayat-ayat yang jelas, tidak samar-samar. Wa akhraja Ibnu Jaririn min tariqi Abi Malik an Abi Salih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa an Murrah
an Ibnu Mas'ud wa nas min as-sahabati radhiyallahu anhum. Al-muhkamat an-nasikhat allati ya'malu bihinna wal mutasyabihat al-mansukhat. Salah satu penafsiran daripada ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang dihapus. Jadi dia menjadi samar-samar. Ayat-ayat yang dihapus ayatnya. Dan disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dari jalan Abu Malik, meriwayatkan dari Abu Saleh, meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Dan juga jalan dari Murrah, meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Dan juga sebagian dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang dimaksud dengan al-muhkamat adalah ayat-ayat yang menghapus ayat sebelumnya yang diamalkan. Sedangkan al-mutasyabihat adalah ayat-ayat yang terhapus. Nah, hal ini menunjukkan bahwa salah satu makna ayat-ayat yang samar-samar adalah ayat-ayat yang terhapus. Dihapus oleh Allah dari Al-Quran, akan tetapi sebagian hukumnya ada yang masih bacaannya saja, tulisannya saja di dalam Al-Quran yang dihapus. Akhirnya menjadi mutasyabih bagi sebagian orang. Wa akhraja Abd ibn Humaid wa ibn Jarir wa ibn Abi Hatim an Ishaq ibn Suwaid an Yahya ibn Ya'mar Aba Fakhitah taraja'a hadhihi al-ayah hunna ummul kitab. Faqala Abu Fakhitah huwa فواتح السور منها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه منها استخرجت البقرة وألف لام ميم الله لا إله إلا هو منها استخرجت آل عمران وقال يحيى هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام والحدود وعماد الدين. Artinya diriwayatkan oleh Abd ibn Humaid, oleh Ibnu Jarir At-Tabari, oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari Ishaq bin Suwaid bahwa Yahya bin Ya'mar dan Abu Fakhitah kedua-duanya saling bertanya tentang ayat ini. Hunna ummul kitab. Apa itu ummul kitab? Ayat yang berupa ummul kitab. Faqala Abu Fakhitah. Nah, kemudian Abu Fakhitah berkata, Ummul Kitab adalah ayat-ayat yang ada di awal surat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fi. Kemudian di awal surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, di awal surat Al-Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa minha ustukhrijat Al Imran. Ini adalah kata siapa? Abu Fakhitah bahwa ummul kitab itu adalah ayat-ayat yang ada di awal surat. Berkata Yahya, huwa allati fihinna al-faraid wal amru wan nahyu wal halal wal haram wal hudud wa hudud ma'imaduddin. Berkata Yahya ibn Ma'in, yaitu ayat-ayat yang merupakan ayat yang jelas adalah ayat-ayat yang di dalamnya terdapat al-faraid, yaitu hukum-hukum ahli waris, kemudian perintah dan larangan, yang halal, yang haram, kemudian hukum-hukum had, dan juga tiang-tiang agama, ayat-ayat yang berkaitan dengan pokok-pokok ataupun tiang-tiang agama. Itu ayat-ayat yang jelas, dan selainnya adalah ayat-ayat yang tidak jelas atau mutasyabih. Wa akhraja Ibnu Jarir an Muhammad bin Ja'far bin Zubair qala al-muhkamat fihinna hujjatur rabbi wa ismatul ibad wa daf'ul khusum wal batil wa laysa fiha تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه وأخرى متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل
وابتلى الله بهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair, beliau berkata, yang disebut dengan al-muhkamat, ayat-ayat yang jelas adalah yaitu ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang merupakan sandaran di dalam beramal dan juga keterjagaan para hamba jika mengamalkan hukum-hukum tersebut, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan mengembalikan kezaliman terhadap orang yang terzalimi, ya. Dan di dalamnya tidak ada pemindahan, tidak ada perubahan atas apa yang disebutkan di dalamnya tersebut. Nah, itulah ayat-ayat yang muhkamat. Adapun yang selainnya dari ayat-ayat mutasyabih adalah di dalam kejujuran, yaitu bagi mereka memiliki pemindahan, pergantian, dan penafsiran yang batil, maka Allah Subhanahu wa ta'ala uji hamba-hambanya dengan ayat-ayat yang samar-samar, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan halal dan haram. Dan janganlah mereka berpaling kepada kebatilan, dan janganlah mereka merusak dari kebenaran. Nah. Kemudian wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Muqatil ibn Hayyan innama qala kunna ummul kitab li'annahu laysa min ahli din la yarda bihin wa akhar mutashabihat yani fima balagha alif lam mim wa alif lam mim sad wa alif lam mim ra. Yang artinya, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari Muqatil bin Hayyan, beliau berkata, mereka adalah ayat-ayat yang pokok dalam Al-Quran. Karena kenapa disebut ayat-ayat tersebut ayat-ayat pokok? Karena tidak ada dari kaum muslimin yang tidak rela dengan ayat-ayat tersebut. Sedangkan yang selainnya adalah mutasyabihat. Sedangkan selainnya adalah mutasyabihat, yakni fima balagana alif lam mim wa alif lam mim sad wa alif lam mim ra. Yaitu ketika sampai kepada kita alif lam mim, kemudian alif lam mim sad, kemudian alif lam mim ra. Qultu wa laysa fi hadhihi al-athar wa nahwiha ma yush'iru bi anna asma' Allah ta'ala wa sifatihi min al-mutashabih. Wa ma qalahu an-nufat min annaha min al-mutashabih da'wa bila burhan. Aku berkata, dan tidak ada di dalam ayat-ayat ini dan semisalnya apa yang memberikan pengaruh bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk daripada hal yang mutasyabih. Dan apa saja yang dikatakan oleh orang-orang yang menolak bahwa ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat mutasyabih, maka ini adalah pengakuan yang tidak ada buktinya. Jadi alif lam mim sad, alif lam mim ra itu bukan pengakuan. Qauluhu walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkur Rahman ankaru dzalika fa anzalallahu fihim wa hum yakfuruna birrahman. Nah, ini dalil yang baru yang dibawakan oleh penulis, yaitu ketika orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah SAW menyebutkan Ar-Rahman, mereka mengingkari akan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan di tengah-tengah mereka ayat surat Ar-Ra'd ayat 30. Wahum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka kufur dengan Ar-Rahman. Penulis berkata, rawa Ibnu Jaririn an Qatadah rahimahullah wahum yakfuruna bir-Rahman. Dzukira lana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah hina salaha Quraisyan kataba
hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah. Faqala musyriku Quraisy, la in kunta Rasulullah thumma qatalnaka laqad zalamnaka, walakin uktub hadza ma salaha alaihi Muhammad ibnu Abdillah. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah da'na nuqatilhum. Faqala la, uktubu kama yuridun, inni Muhammad ibnu Abdillah. Falamma kataba al-katib bismillahirrahmanirrahim, qalat Quraisyun amma ar-Rahman la na'rifuhu, wa kana ahlul jahiliyah yaktubuna bismika Allahumma. Faqala ashabuhu da'na nuqatiluhum. Qala la, walakin uktubu kama yuridun. Dari Jarir meriwayatkan dari Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, seorang tabi'in, beliau berkata tentang firman Allah, dan mereka kufur dengan Ar-Rahman. Disebutkan bagi kita bahwa Nabi Muhammad SAW ketika masa Hudaybiyah, beliau melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy, dan beliau menulis ini adalah apa yang terjadi perdamaian dari Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy mengatakan, jika engkau adalah Rasulullah SAW lalu kami memerangi engkau, maka kami telah berbuat zalim. Artinya ucapan tersebut tidak diperbolehkan. Akan tetapi tulislah, ini adalah apa yang disepakati atasnya oleh Muhammad bin Abdullah. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, biarkan kami untuk memerangi mereka. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, tidak, tulislah sebagaimana yang mereka inginkan. Sesungguhnya aku adalah Muhammad bin Abdullah. Maka ketika penulis menulis Bismillahirrahmanirrahim, maka kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, adapun Ar-Rahman kami tidak mengetahuinya. Dan orang-orang jahiliyah dahulu hanya mengatakan Bismika Allahumma, tidak mengatakan Ar-Rahman. Maka para sahabatnya berkata, da'na nuqatilhum, wahai Rasulullah, biarkan kami untuk memerangi mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jangan, akan tetapi tulislah sebagaimana yang mereka inginkan. Nah, وروي أيضا عن مجاهد قال قوله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال هذا ما كتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، كتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال لا نكتب الرحمن ولا ندري ما الرحمن ولا نكتب إلا باسمك اللهم. قال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. Yang artinya, dan diriwayatkan juga dari Mujahid menafsiri ayat yang berbunyi dalam surah Ar-Ra'd ayat 30, demikianlah kami telah mengutus engkau di tengah umat yang didahului oleh umat-umat sebelumnya, agar engkau membacakan terhadap mereka apa yang diwahyukan kepada engkau, dan mereka kufur terhadap Allah Ar-Rahman. Katakanlah, dia adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain dia. Kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku memohon pertaubatan. Imam Mujahid rahimahullah berkata, ini adalah apa yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang Quraisy di dalam perjanjian Hudaybiyah. Beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Lalu orang-orang musyrik Quraisy mengatakan, kami tidak menulis Ar-Rahman dan kami tidak mengetahui apa itu Ar-Rahman. Kemudian, dan kami tidak akan pernah menulis kecuali yang tidak akan pernah menulis kecuali dengan nama engkau ya Allah, Bismika Allahumma. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wahum yakfuruna birrahman, wahum yakfuruna birrahman. Ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik Quraisy tidak percaya adanya Ar-Rahman.
وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW saat sujud berdoa, ya wahai Rahman, wahai Rahim. Orang-orang musyrik yang mendengar doa Rasulullah SAW saat sujud mengatakan bahwa ini orang mengaku bahwa ia berdoa kepada yang tunggal, padahal ia berdoa kepada yang ganda, yang double. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Al-Isra ayat 11. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, awid'ur rahman, dan berdoalah kepada Allah Ar-Rahman, ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama apa saja yang kamu berdoa, maka baginya adalah nama-nama Allah yang husna. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Jadi sekali lagi bab ini menjelaskan bahwa menolak sesuatu dari nama dan sifat Allah adalah sebuah kekufuran yang merusak akidah. Kemudian bab ini hubungannya dengan tauhid adalah menunjukkan contoh perbuatan yang merusak tauhid dan bahkan termasuk dari kekufuran, yaitu menolak salah satu dari nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang musyrik Quraisy sebelum masuk Islam. Penolakan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah ada dua macam. Yang pertama menolak karena mengingkari nama-nama tersebut. Maka ini adalah penolakan yang menyebabkan kepada kekufuran akbar, keluar dari agama Islam, karena menolak karena pengingkaran. Kemudian yang kedua menolak karena syubhat, hal yang samar-samar. Maka ini dosa besar, tetapi tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Adapun dalil yang dibawakan oleh penulis di sini yaitu surat Ar-Ra'd ayat 30, maka sebagai pengulangan saya katakan bahwa makna dalil tersebut adalah menjelaskan tentang pengingkaran orang-orang musyrik terhadap nama Allah Ar-Rahman. Dan hubungan dalil dengan bab menunjukkan contoh perbuatan yang menyebabkan kerusakan tauhid dan termasuk kekufuran, yaitu menolak salah satu nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang kedua yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluh, bahwa ucapkanlah kepada orang-orang sesuatu yang mereka mengerti. Apakah kamu mau bahwa Allah dan Rasulnya didustakan? Maka makna dalil ini adalah sahabat Nabi, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, memberikan petunjuk kepada para pendakwah, kepada para ahli agama, ataupun yang ingin berbicara tentang agama, agar berbicara kepada orang lain dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga Allah dan Rasulnya tidak didustakan. Dan hubungan dalil ini dengan bab menunjukkan contoh perbuatan yang merusak tauhid, yaitu kekufuran, yaitu menolak kesyirikan, menolak salah satu nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam perkataan Ali bin Abi Thalib ini dipahami bahwa menolak sesuatu dari nama dan sifat Allah termasuk daripada mendustakan Allah dan Rasulnya. Dan pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya adalah penyebab dari kekufuran. Kemudian dalil yang ketiga yaitu perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau bercerita beliau melihat seseorang terperanjat mendengar sebuah hadis berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, apa kekhawatiran mereka itu?
Mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan dalil yang tegas, tetapi mencelakakan diri ketika mereka atau merasa keberatan ketika dibacakan dalil yang mutasyabih, yang susah dipahami. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang ketiga dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maknanya adalah bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengingkari seseorang yang merasa tidak bisa menerima dengan hadis-hadis yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadis-hadis tersebut sangat jelas dan tegas, sedangkan perkara-perkara dari sumber yang belum jelas malah diterima dengan hati yang kuat. Dan ini adalah sikap yang terbalik. Hubungan dalil tersebut dengan bab, yaitu bahwa di dalam perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengingkari orang yang tidak menerima hadis-hadis tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, padahal jelas dan tegas. Yang terakhir yaitu perkataan Imam Mujahid rahimahullah, seorang ahli tafsir di kalangan tabi'i. Maksud perkataan beliau ini adalah ketika beliau menafsiri surat Ar-Ra'd ayat 30. Yaitu sebab turunnya ayat itu adalah ketika kaum musyrikin mengingkari Nabi Muhammad SAW yang mengaku mengajak kepada satu Tuhan tetapi berdoa dengan lafaz Ya Rahman Ya Rahim, bahwa mereka mengira itu adalah dua Tuhan. Maka hubungan dalil dengan bab, yaitu bahwa di dalam perkataan Imam Mujahid rahimahullah menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini, yaitu ketika orang-orang musyrik mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Dan ini adalah kekufuran karena menolak salah satu nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu alam, jika ada yang ingin ditanyakan. Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian dan pembahasan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan taufiknya agar kita bisa mengambil pelajaran ini dan faedahnya kita amalkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan di layanan telepon dan pesan singkat WhatsApp 021 823 6543. Silahkan. Halo. Kami akan coba bacakan. Yang pertama dari pesan singkat, Ibu Ferina yang bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya dari Balikpapan mau bertanya, bagaimana jika kita ingin mengajarkan atau mengenalkan anak tentang agama, tentang Allah, nama-nama dan sifatnya secara dini, tapi yang menjadi permasalahan anaknya masih belum paham dan belum lancar di dalam berbicara. Kebetulan anak masih umur 6 tahun. Mohon solusi dari Ustadz perihal ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Adapun cara untuk menyampaikan kepada anak tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka jawabannya adalah beritahukan kepada anak sesuai dengan kemampuan dia menangkap apa yang disampaikan. Seperti misalkan Allah memiliki nama Allah. Allah adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah yang kita ibadahi. Intinya menyampaikan kepada anak sesuai dengan apa yang dipahami oleh sang anak dalam kapasitas dia sebagai seorang anak. Anak yang masih berumur di bawah 5 tahun ataupun di bawah umur memayyiz sebelum 7 tahun, maka dibicarakan sesuai dengan keperluannya dan tidak terlalu mendalam sebagaimana kalau seseorang belajar ilmu tauhid asma was sifat. Nah, wallahu a'lam. Baik, saya terima kasih atas jawaban dan solusi atau nasihat yang diberikan untuk ibu yang bertanya dan untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan
Anda bisa menghubungi nomor kami via telepon mulai sekarang dan bertanya perihal pembahasan ini di layanan telepon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Silakan pertanyaannya Bapak. Tadi dijelaskan terkait ayat-ayat yang diganti gitu ya. Pertanyaan saya, apakah ayat-ayat yang diganti itu pernah turun kepada Nabi atau maknanya saja yang dihilangkan? Ayat tersebut pernah turun sampai kepada Nabi atau ayatnya memang masih ada, hanya maknanya dan hukumnya aja yang dihapus? Iya. Tidak kelahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagi Bapak tadi berkaitan dengan yang Ustaz telah menjelaskan, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ada beberapa ayat yang dihapus. Jadi penghapusan itu macam-macam, Pak. Ada yang ayatnya yang dihapus dan juga beserta hukumnya dihapus. Ada yang ayatnya yang dihapus dan hukumnya masih tetap. Ada ayatnya masih tetap dan hukumnya dihapus. Dan ada ayatnya yang dihapus dan hukumnya juga dihapus. Jadi banyak itu di dalam Al-Quran. Contohnya ya, saya ambilkan beberapa contoh. Di antaranya misalkan ayat yang terhapus surat Al-Baqarah ayat 115. Ayat ini masih ada dalam Al-Quran. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Yang artinya, maka dimanapun kalian menghadap, maka di sana ada wajah Allah. Surah Al-Baqarah ayat 115. Nah, ini ayat dihapus dengan surat Al-Baqarah ayat 150. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Nah, kemudian juga ada ayat surah Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakum maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Dituliskan atas kalian jika salah seorang di antara kalian didatangi kematian, jika ia meninggalkan harta, maka ini adalah dia memberikan wasiat kepada orang tuanya. Surat Al-Baqarah ayat 180. Tetapi kemudian dihapus dengan Quran surah An-Nisa ayat 12, yaitu ayat-ayat tentang ahli waris, ya, bahwa dan juga dihapus oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwaris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Orang tua adalah ahli waris, maka tidak berhak untuk mendapatkan wasiat. Yang wasiat selain ahli waris. Begitu juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, misalkan tentang puasa, kutiba alaikumusiyam. Ini adalah keharaman makan bersetubuh setelah tidur di malam hari. Jadi kalau seandainya dia puasa dari subuh sampai menjelang maghrib, lalu pas waktu maghrib dia tidur, tidak berbuka, maka diharamkan untuk makan dan bersetubuh. Lalu surah Al-Baqarah ayat 183 ini dihapus dengan surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian bersetubuh pada malam puasa dengan istri-istri kalian. Kemudian juga surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Yang artinya ini juga permasalahan puasa. Siapa yang tidak mau berpuasa, maka dia boleh untuk bayar fidyah. Ya. Nah, ini surah Al-Baqarah ayat 184 dihapus dengan surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Yaitu siapa yang menyaksikan bulan dan dia sanggup untuk berpuasa, dia muslim balik berakal mampu muqim selain wanita yang haid dan nifas, maka wajib baginya untuk berpuasa. Kemudian juga surat Al-Baqarah ayat 217.
yaitu tentang berperang di bulan-bulan suci. Yas'alunaka 'anil syahril haram qul qitalun fihi kabir, yang artinya mereka bertanya kepada engkau tentang bulan suci, maka jawablah bahwa berperang di dalamnya adalah dosa besar. Nah, ini dihapus dengan surat At-Taubah ayat 36. Wa qatilul musyrikina kafah. Dan perangilah orang-orang musyrik secara menyeluruh. Ya, banyak ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, ya, yaitu hendaknya seseorang belajar tentang usul fikih. Nah, di situ nanti ada ayat yang dihapus dan ada ayat yang menghapusnya. Ayat yang dihapus ada ayatnya yang terhapus dari Al-Quran tapi hukumnya masih ada, atau dua-duanya ayatnya terhapus dan hukumnya juga terhapus, diganti dengan ayat Al-Quran yang lain dan hukum yang lain. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga menjadi tambahan ilmu dan tambahan pemahaman buat kita semuanya berkaitan dengan apa yang telah kita simak di kesempatan kali ini. Selanjutnya masih akan berikan kesempatan, silahkan. Halo? Atau Anda bisa kirimkan pertanyaan. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yunaldi nih, mohon maaf. Ya, Silakan Pak Yunaldi di Lubuk Linggau, silakan. Lubuk Basung, Pak. Lubuk Basung, mohon maaf. Ya. Sumatera Barat. Pertama, tanyakan kepada Pak Ustaz. Lubuk Basung, Pak. Iya, silakan. Tinggal, Pak. Silakan Bapak. Jangan mendengarkan lihat televisi tapi mendengarkan pakai gagang telepon saja. Silakan, Pak. Ya, kita kan ada hadis yang mengatakan, saya dengar dari Ustaz bahwa berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah. Di nama-nama Allah itu kan kita tidak hafal semuanya. Nah, kita misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Allah, kita tidak hafal, kan boleh seperti itu. Yang kedua, mengapa ada perbedaan antara ulama-ulama itu? Ada ulama mengatakan bid'ah dalam. Ya, ada pula ulama mengatakan bid'ah hasanah. Bagaimana ada perbedaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Adapun jawaban atas pertanyaan pertama, yaitu hendaknya seseorang berdoa dengan nama Allah, dan ini adalah cara berdoa dan adab berdoa yang baik agar kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengamalkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, dan berdoalah dengannya. Maka kita berdoa sesuai dengan menyebut nama Allah sesuai dengan hajat yang kita perlukan. Seperti misalkan kita ingin mendapatkan rahmat, maka kita berdoa dengan Ya Rahman, Irhamni. Kita ingin mendapatkan rezeki, Ya Razzaq, Urzuqni. Kita ingin mendapatkan ampunan, Ya Ghaffar, Ighfirli. Jadi seperti itu. Itu yang saya pahami dari pertanyaannya. Kalau seandainya tidak sesuai jawaban, mohon diberitahu. Kemudian yang kedua adalah kenapa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan pendapat terjadi karena perbedaan pemahaman terhadap dalil. Perbedaan pemahaman terhadap dalil. Lalu ulama mana yang kita ambil pendapatnya yang lebih sesuai dengan dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman,
taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan ulul amri di antara kalian. Sini tugas kita adalah mentaati Allah dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan Hadis. Maka apabila para ulama berbeda pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis. Dan khusus permasalahan yang Bapak sebutkan tadi, bahwa ada perbedaan antara para ulama, ada yang mengatakan setiap bid'ah sesat, ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Maka jawabannya adalah yang lebih dekat dengan dalil setiap bid'ah sesat. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum memahaminya seperti itu, yaitu kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah sesat meskipun orang melihatnya itu baik. Kemudian juga kalau kita perhatikan Nabi Muhammad SAW selama hidup beliau tidak pernah untuk memuji perbuatan bid'ah. Beliau senantiasa mencela perbuatan bid'ah. Bahkan beliau memperingatkan dengan keras umatnya agar tidak melakukan perbuatan bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhilah oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Sesungguhnya setiap perkara mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Rasulullah SAW bahkan mengatakan bahwa perbuatan bid'ah adalah seburuk-buruk perkara. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang mengada-ngada dalam agama. Dan setiap mengada-ngada dalam agama adalah perbuatan bid'ah. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis yang dipahami oleh para salafus salih. Adapun perkataan Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi, maka itu adalah yang artinya sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu ketika kaum muslimin sholat tarawih berjamaah dipimpin oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Padahal di zaman Abu Bakar tidak pernah terjadi seperti itu. Kemudian di zaman Rasul SAW tidak pernah terjadi seperti itu kecuali 3 hari atau 4 hari pertama saja. Maka akhirnya Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Maka kita katakan perkataan Umar bin Khattab tersebut adalah perkataan yang tidak bisa ditanding dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian yang kedua, maksud dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Maka oleh karena itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah. Dan bid'ah adalah hal yang sangat tercela dalam agama Islam. Dan pelaku bid'ah biasanya susah untuk bertaubat dari perbuatan bid'ahnya. Kenapa? Karena dia merasa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadahnya ternyata belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian juga jangan sampai salah dalam memahami bid'ah. Bid'ah hanya dalam urusan perkara agama. Adapun alat transportasi, alat komunikasi, maka itu tidak ada urusannya dengan perbuatan bid'ah. Karena bid'ah adalah urusan agama. Karena dalam riwayat yang lain, man ahdatsa fi dinina, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama kami. Jadi tidak benar dalam urusan harus naik onta, harus naik keledai, harus makan kurma, harus
berpakaian seperti pakaian Rasulullah SAW, karena itu adalah perkara-perkara dunia yang tidak ada hubungannya dengan ritual agama. Sebagian orang mengatakan bahwa jika dilarang melakukan perbuatan bid'ah, maka naiklah onta, jangan naik mobil. Maka ini keliru, tidak memahami apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tentang perbuatan bid'ah. Yang jelas, amalkan yang sunnah, maka niscaya seseorang akan tersibukkan dengannya dan menjauhi perbuatan bid'ah. Itu sudah cukup bagi seorang muslim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Allah berfirman, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai amal ibadah. Maka ajaran Nabi Muhammad SAW sudah sempurna. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kepada surga kecuali Rasulullah SAW sudah menjelaskan. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada zikir yang baru yang tersisa yang lebih baik daripada zikir Rasulullah SAW. Tidak ada bersolawat dan tata cara bersolawat yang baru yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Maka seseorang hendaknya menjauhi perbuatan bid'ah dan menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah. Itu sudah mencukupi, karena itu yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disampaikan, wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan apa yang telah disampaikan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa di mana? Apa Allah di Jakarta. Ya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kan ada yang meninggal nih, misalnya suami saya sudah meninggal. Terus malamnya tuh ini dikirim makanan tuh sore, terus pada baca doa tuh di rumah saya itu tuh itu apa? Itu haram apa tidak? Nomor 2. Nomor 2, misalnya kan kakak ipar saya meninggal tuh Pak Ustadz hari Selasa, kalau nggak hari Sabtu. Itu kata orang-orang kata itu jelek perbuatan. Emang begitu Pak Ustadz? Semua hari kan bukannya bagus kata Allah. Kenapa hari Selasa sama Sabtu katanya jelek kelakuan orang yang meninggal itu? Gitu. Tolong jelaskan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, silahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Apabila seseorang mendapatkan makanan dari upacara perkumpulan setelah kematian seseorang, misalkan ada tetangga meninggal keluarganya lalu mengadakan upacara perkumpulan yang di dalam upacara tersebut ada proses baca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Lalu makan-makan. Lalu tetangga yang di sampingnya mendapatkan makanan dari tetangga yang mengadakan acara tersebut. Maka apakah boleh menerima makanan tersebut? Jawabannya, jika diberi hadiah oleh tetangga, maka diperbolehkan asalkan hadiahnya halal. Dan makanannya halal, diperbolehkan untuk diterima dan dimakan. Tetapi jika memang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menasihati bahwa perbuatan tersebut belum ada syariatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikerjakan oleh para sahabat, tidak disebutkan oleh para imam yang 4 di dalam kitab-kitab mereka, yaitu berkumpul-kumpul ketika setelah mayit meninggal sehari, 2, 3, 7, 25, 40, 100, dan 1 tahun, maka tidak ada pembicaraan di buku-buku para ulama yang 4. Nah, jika dia ingin menasihati yang mengadakan acara tersebut dengan cara nahi mungkar, maka boleh dia untuk menolaknya agar sebagai bentuk nahi mungkar. Tetapi jika penolakan tersebut malah
berpengaruh terhadap hubungannya bertetangga, maka diterima dan dia memberikan nasihat dengan nasihat yang baik. Wallahu a'lam. Adapun pertanyaan yang kedua adalah tentang meninggal hari tertentu, maka tidak ada dalil khusus apabila meninggal hari tertentu, maka ini adalah pertanda buruk ataupun su'ul khatimah. Tidak ada dalil akan hal tersebut. Ya. Yang ada adalah barang siapa yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat, maka dia akan diselamatkan dari siksa kubur. Nah, ini pun terjadi khilaf di antara para ulama tentang derajat hadis tersebut. Ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Tetapi untuk hari meninggal, kemudian itu adalah tanda su'ul khatimah, akhir hidup yang baik, maka tidak ada dalil yang menunjukkan akan tersebut. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, baik itu via telepon atau pesan singkat. Anda bisa turut serta di kesempatan kedua ini di 0218236543. Halo, silakan. Dengan siapa di mana? Ya, saya dari Sulawesi Tengah ini. Silakan Bapak. Pak Ustaz, saya mau tanya ini. Saya mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Di Pak Surya dari Sulawesi Tengah saya. Iya, silakan Pak Surya pertanyaannya. Ya, Pak, saya ini kan sudah sakit, baik, terus tidak bisa lagi salat berjamaah di masjid, Pak. Iya. Jadi yang saya risaukan ini, apakah saya salat di rumah ini diterima oleh Allah atau ada sesuai dengan petunjuk syariat? Yang jelas saya tidak bisa lagi salat berjamaah di masjid, Pak. Terima kasih. Iya. Sama-sama Bapak. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ketika seseorang dalam keadaan sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safar kutiba ma kana ya'maluhu sahihan aw muqiman." Hadis riwayat Bukhari. Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka dituliskan untuknya pahala beramal seperti dia sedang sehat atau sedang muqim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika seorang hamba yang sakit lalu dia ingin beribadah, maka para ulama mengambil sebuah kaidah berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Semakin sulit, semakin dimudahkan di dalam beribadah kepada Allah. Yaitu dalil dari Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka pada saat itu hendaknya seorang muslim apabila dia sedang sakit, dia beribadah sesuai dengan kemampuannya. Apabila dia tidak sanggup untuk pergi ke masjid karena kaki cacat atau yang semisalnya karena tua, maka niscaya jika dia meniatkan kalau sehat dia akan pergi ke masjid, dia akan dapatkan pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna bil madinati aqwaman ma salakna wadiyan illa wa hum ma'ana fil ajr." Ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjihad ke Tabuk, kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang. Tidaklah kita berjalan
di dalam perjalanan jihad ini menempuh padang pasir, melewati lembah-lembah, kecuali mereka mendapatkan pahala sebagaimana pahala kita. Habasahumul uzur, yaitu karena mereka tertahan akibat ada alasan uzur, tidak bisa mengerjakan ibadah dengan maksimal. Apabila seorang laki-laki yang semestinya, seharusnya, sewajibnya dia pergi ke masjid karena dia muslim baligh berakal, muqim, selain wanita yang haid dan nifas, pendapat yang lebih kuat wajib dia pergi ke masjid, maka pada saat itu jika dia sakit tidak dapat pergi ke masjid, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala kepada dia dengan pahala yang sempurna sebagaimana orang pergi ke masjid karena niatnya ingin pergi ke masjid. Dan semua Allah Subhanahu wa taala takdirkan bermacam-macam atas manusia. Maka terimalah takdir tersebut dan tetaplah berniat yang baik sehingga dia mendapatkan pahala yang besar. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 0218236543, baik itu via telepon maupun pesan singkat. Silahkan, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Ibu, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah. Iya, silahkan pertanyaannya. Hamba Allah di Jakarta. Iya. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, kalau orang sakit tidak sadar sampai 7 hari atau 10 hari, itu kalau sudah sadar wajib diqadha nggak salatnya? Begitu juga kalau memilih bulan Ramadan, wajib diqadha enggak itu puasa Ramadannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Jika seorang manusia hilang kesadarannya tanpa pilihannya, bukan karena dia yang memilih, seperti misalkan dia pingsan karena sebuah kecelakaan, lalu terlewat darinya satu sholat atau beberapa sholat, maka sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa tidak ada qadha atasnya karena dia bukan seorang hamba yang dibebani beribadah saat dia pingsan. Dan ini pendapat sebagian ulama fikih di antara mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa wajib tetap qadha, dan ini adalah pendapat mazhab Hambali. Dan di antara mereka ada yang berpendapat wajib qadha jika tidak lewat dari 6 sholat. Dan ini adalah mazhab Hanafi. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, yaitu ensiklopedia fikih dari negara Kuwait, saya bacakan di sini, la tadarak lima fata minas salah, saya ulangi, la tadaraka lima fata min salatin hal al-junun aw al-ighma 'inda al-malikiyah wa syafi'iyah li'adam al-ahliyati waqt al-wujub. Tidak ada penunaian atas apa yang terlewat dari sholat saat gila atau saat pingsan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, karena dia bukan orang yang dibebani ibadah saat diwajibkan ibadah tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalatha. Pena diangkat dari 3 orang, anin naim hatta yastayqidh, dari orang tidur sampai dia bangun, anis sabi hatta yahtarim, dari anak kecil sampai dia bermimpi, wa anil ma'tuh hatta ya'qil, dari orang yang tidak sadar sampai dia sadar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang berpendapat demikian, ada yang berpendapat demikian. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas jika dia pingsan
dan kehilangan kesadaran, maka tidak ada sholat atasnya. Tidak ada sholat atasnya. Maka tidak ada qadha atasnya. Itu yang saya lebih condong kepadanya berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum, dan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat terakhir di pertemuan kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Dari Guntur di Jambi. Mau bertanya tentang keberadaan Allah di atas. Saya sempat dimarahi oleh ulama atau ustadz di tempat saya. Katanya jangan membahas Allah ada di atas. Itu sangat berat ilmunya. Sebenarnya rujukan mereka apa Ustadz? Dan apakah ada sahabat atau ulama salaf yang punya pemikiran seperti itu? Tidak boleh kita membahas Allah ada di atas? Silakan. Jazakallah khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kalau ditanya apa rujukan mereka akal. Bahwa mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasy adalah rujukannya akal. Akalnya yang menyamakan Allah dengan makhluk. Itu rujukannya. Adapun seorang muslim, maka dia bersandar kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih, serta keyakinan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, imam yang 4, dan seluruh ulama-ulama ahlu sunnah meyakini bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Allah subhanahu wa ta'ala di langit, dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Al-Qayyim mengatakan ada 1000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy dan di langit. Sekali lagi, kalau seandainya ditanya apa penyebab mereka mengatakan ini berat, karena itu mereka memahami ayat Al-Quran dengan menyamakan Allah dengan makhluknya. Akhirnya merasa itu adalah perbuatan yang berat. Padahal agama Islam adalah agama yang mudah, agama yang tidak sulit untuk dipahami dan bisa diyakini dengan mudahnya. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Kalau seandainya sulit dipahami, maka tidak semua orang bisa meyakininya. Dan ini adalah penyimpangan di dalam ilmu tauhid, terutama tauhid al-ma'rifah, tauhid pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut dengan tauhidul asma wa sifat, atau yang disebut dengan tauhidul ma'rifah wal ilm. Dan ini penyimpangan terhadap ilmu tauhid, yaitu penyimpangan terhadap Al-Quran, penyimpangan terhadap hadits dari Rasulullah SAW yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy, yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala di langit. Ini penyimpangan terhadap Al-Quran, terhadap hadits dari Rasul SAW dan ijma' para salafus salih. Dari mulai Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, imam yang 4, dan seluruh ulama-ulama Islam di atas aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salafus salih. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan acara kepada akhi Ari, tafadhal. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan taufiknya agar ilmu ini bisa bermanfaat dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesediaan Ustadz meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan di dalam berdakwah dan menyampaikan ilmu mengajar di pondok, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.